Menjadi bidan bukanlah merupakan perkara yang mudah, karena membutuhkan pendidikan dan pengetahuan yang mumpuni di bidang kesehatan. Terkadang pekerjaan ini sangat berisiko dan melelahkan. Harus bekerja bergantian 24 jam yang berkaitan langsung dengan nyawa manusia. Sehingga menjadikan profesi ini sebagai salah satu pekerjaan yang mulia dan menyelamatkan banyak nyawa. Tanpa rasa lelah berjalan, penuh rasa tanggung jawab, bidan desa melakukan sweeping bagi ibu-ibu hamil yang enggan memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan. Bidan desa mengarahkan ibu hamil untuk datang ke fasilitas kesehatan, salah satunya Puskesmas Botumoito. Puskesmas Botumoito adalah pelayanan fasilitas kesehatan yang terdapat ruangan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana yang melaksanakan antenatal care. Antenatal care adalah istilah kesehatan yang mengacu pada program pelayanan kesehatan ibu hamil oleh tenaga kesehatan yang dikenal dengan 10P. Ukur tinggi badan dan timbang berat badan merupakan salah satu dari beberapa pemeriksaan yang dilakukan dalam temu antenatal, terutama pada pertemuan pertama. Tujuan pada pengukuran ini adalah untuk memantau perkembangan tubuh ibu hamil. Periksa tekanan darah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh bidan saat antenatal care. Pengukuran tekanan darah rutin dilakukan setiap pemeriksaan antenatal. Periksa status gizi. Untuk mendeteksi kekurangan gizi saat hamil sejak dini, bidan akan melakukan pengukuran status gizi. Cara mengukur status gizi adalah dengan mengukur lingkar lengan atas serta jarak pangkal bahu ke ujung siku menggunakan pita ukur. Periksa tinggi fundus uteri. Bidan akan memeriksa fundus uteri untuk menentukan usia kehamilan ibu. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memantau, mendeteksi, dan menghindari faktor risiko kematian prenatal yang disebabkan oleh infeksi. Screening status imunisasi tetanus. Tujuan tersebut adalah untuk mengetahui dosis dan status imunisasi tetanus toksoid yang telah diperoleh sebelumnya. Imunisasi tetanus toksoid cukup efektif jika dilakukan minimal 2 kali dengan jarak antar imunisasi 4 minggu. Minum tablet zat besi. Bidan akan meresepkan zat besi untuk ibu hamil konsumsi setiap hari selama kehamilan. Tes laboratorium. Selama pemeriksaan antenatal, bidan akan mengambil sampel dari tubuh ibu hamil untuk keperluan tes laboratorium, baik tes rutin maupun khusus. Pemeriksaan laboratorium tersebut meliputi pemeriksaan golongan darah dan resus, pemeriksaan kadar hemoglobin, tes HIV, dan penyakit menular seksual lainnya. Tata laksana kasus dan temu bicara persiapan rujukan. Ketika menjalani antenatal care, ibu berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai dan berhak untuk berkonsultasi kepada pihak dokter. Dalam mencegah kematian ibu dan kematian bayi,
Bidan mampu melakukan penanganan kegawat daruratan sesuai dengan kewenangan. Dengan memiliki kemampuan untuk mendeteksi kegawat daruratan pada maternal neonatal, bidan dapat mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada kasus kegawat daruratan maternal. Apabila terjadi kegawat daruratan, anggota tim mengetahui peran mereka dan bagaimana tim seharusnya berfungsi untuk berespon terhadap kegawat daruratan secara paling efektif. Bidan tetap tenang, jangan panik, jangan membiarkan ibu sendirian tanpa penjaga atau penunggu. Semua prosedur tindakan kebidanan, baik sesudah maupun sebelum melakukan tindakan, bidan melakukan cuci tangan. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, pastikan privasi dan kenyamanan pasien. Anamnesis harus dilakukan untuk mengetahui informasi subjektif, riwayat kehamilan dan persalinan pasien. Pemeriksaan dari kepala sampai kaki, lihat adanya icterus yang dapat disebabkan oleh obstetrik kolestatis, adanya melasma, anemia, dan pembesaran kelenjar tiroid. Pemeriksaan perut yang dilakukan pada pemeriksaan obstetrik memiliki tujuan screening. Pengukuran tinggi fundus dapat bisa diukur dengan alat ukur dalam sentimeter setelah 20-24 minggu. Periksa tekanan darah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh bidan. Apabila hasil bacaan tekanan darah normal berada di angka 110/80 hingga 140/90. Apabila bacaan tekanan darah lebih tinggi dari batas atas, maka ibu beresiko mengalami gangguan kehamilan seperti preeklamsia dan eklamsia. Pemeriksaan genitalia, perhatikan adanya cairan yang keluar dari pervaginam, dan pemeriksaan dalam dilakukan untuk memeriksa pelunakan serviks, pembukaan, dan penipisan. Melakukan pemeriksaan dengan cepat, bidan mengetahui situasi klinik dan diagnos medis, juga tindakan yang harus dilakukannya. Melakukan perencanaan yang baik, mengikuti panduan yang baik, dan melakukan pemantauan yang terus-menerus terhadap pasien. Bidan melakukan penanganan yang tepat, termaksud merujuk ke fasilitas pelayanan yang tepat, syarat rujukan dan transportasi, melengkapi syarat rujukan, surat rujukan, persetujuan tindakan, dan catatan medis. Membuat pasien dalam keadaan stabil dan pasien harus dalam keadaan hangat. Menentukan tujuan rujukan sehingga dapat merujuk dengan cepat, aman, dan benar. Puskesmas merupakan penyaring kasus yang perlu dirujuk sesuai dengan risiko, jarak, dan faktor lainnya. Kunjungi
Kunjungan nifas dan neonatal. Pasca persalinan, meskipun sudah dinyatakan baik-baik saja dan diperbolehkan pulang, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh ibu selama masa nifas. Dalam standar pelayanan kebidanan, bidan memberikan pelayanan bagi ibu pada masa nifas melalui kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan keempat. Kunjungan rumah adalah pemeriksaan ibu nifas dengan cara kunjungan petugas kesehatan kepada setiap rumah ibu setelah melahirkan atau dalam masa nifas. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Petugas mengisi hasil pemeriksaan tanda-tanda vital di buku kesehatan ibu dan anak. Pada neonatal, bidan memantau pertumbuhan bayi yang mencakup berat badan, panjang badan, apakah pertumbuhan bayi tidak sesuai dengan tahap perkembangannya, dan bidan dapat mendeteksi masalah pada perkembangan bayi. Setelah melakukan pemeriksaan, bidan memberikan edukasi untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya pada masa nifas dan menyusui. Keluarga Berencana atau KB merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tujuan program Keluarga Berencana adalah mewujudkan keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera. Selain tujuan, program Keluarga Berencana memiliki beberapa manfaat yang penting untuk diterapkan pada setiap keluarga. Menjaga kesehatan ibu dan bayi, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mencegah penyakit menular seksual, dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kami bidan Puskesmas Potumoito mengucapkan Selamat ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia. Semoga makin kompak, TV Pollepon semakin jaya.